Usai Red Spark dibantai 3-0 versus IBK Altos di putaran 6 Liga Voli Korea tahun 2025. Mantan kapten Red Spark yaitu Lee So-young langsung berikan pernyataan mengejutkan usai meraih MVP di laga Red Spark versus IBK Altos. Outside hitter IBK Altos yaitu Lee So-young mengaku tak bangga meskipun berhasil bantai Red Spark 3-0. Bahkan Lee So-young mengatakan jika kemenangan IBK Altos versus Red Spark tidak sah, karena Megawati tak bermain di laga tadi. Begini penjelasan lengkapnya. 다시 한번 높이 전다빈의 짧게 세팅 전다빈의 스파이크 득점으로 이어집니다. 자, 지금은 전담 잘 했었던 그때 모습으로 돌아가려고 노력을 하고 있고요. 그때 모습만 계속 생각하면서 찾아가려고. Usai pertandingan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2025 menghadirkan duel menarik antara IBK Altos dan Red Spark. Dalam laga tersebut, IBK Altos sukses meraih kemenangan telak 3-0. Namun, kemenangan ini justru menghadirkan kejutan di luar lapangan. Lee So-young, mantan kapten Red Spark yang kini membela IBK Altos, mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang membuat banyak penggemar bola voli tercengang. Meskipun menjadi MVP pertandingan, Lee So-young mengaku tidak bangga dengan kemenangan IBK Altos. Ia bahkan menyebut bahwa kemenangan timnya tidak sah karena Red Spark tidak menurunkan skuad inti mereka. Pernyataan ini pun langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli Korea. Usai pertandingan, dalam sesi wawancara, Lee So-young mengungkapkan rasa kecewanya terhadap jalannya pertandingan. Menurutnya, kemenangan IBK Altos tidak bisa dianggap sebagai kemenangan yang sah karena Red Spark hanya menurunkan pemain lapis kedua, bukan skuad utama mereka. Jujur, saya tidak bisa bangga dengan kemenangan ini. Bagi saya, kemenangan ini tidak sah karena lawan yang kami hadapi bukan Red Spark yang sesungguhnya. Hal yang paling disayangkan oleh Lee So-young adalah absennya beberapa pemain kunci Red Spark, terutama Megawati Hangestri Pertiwi, oposite andalan Red Spark asal Indonesia yang selama ini menjadi mesin poin utama tim. Saya benar-benar ingin menghadapi Megawati di pertandingan ini. Dia adalah salah satu pemain terbaik Red Spark, dan saya ingin merasakan langsung pertarungan dengannya di lapangan. Tapi sayangnya, dia tidak dimainkan. Itu sangat mengecewakan bagi saya. Megawati memang tampil luar biasa sepanjang musim ini dan menjadi salah satu pemain asing paling bersinar di Liga Voli Korea. Kehadirannya di lapangan tentu bisa memberikan tantangan lebih bagi IBK Altos. Pernyataan Lee So-young semakin mengejutkan karena ia mengonfirmasi bahwa pertandingan melawan Red Spark adalah laga terakhirnya sebelum resmi pensiun musim depan. Sebagai seorang pemain yang telah malang melintang di dunia voli Korea, tentu ia ingin pertandingan terakhirnya menjadi laga yang benar-benar spesial. Saya berharap pertandingan terakhir saya sebelum pensiun bisa menjadi laga yang benar-benar menantang. Saya ingin menghadapi Red Spark dalam kekuatan penuh, sehingga saya bisa merasakan pertandingan yang benar-benar berkesan. Tapi kenyataannya berbeda. Kemenangan ini terasa hambar bagi saya. Meski pertandingan tidak berjalan sesuai harapannya, Lee So-young tetap menerima penghargaan sebagai MVP laga berkat performa apiknya. Ia menunjukkan kelasnya sebagai pemain berpengalaman dengan mencetak banyak poin penting untuk IBK Altos. Namun, ekspresi wajahnya setelah pertandingan menunjukkan bahwa ia tidak merayakan kemenangan ini dengan penuh sukacita. Banyak penggemar yang hadir di stadion melihat bagaimana Lee So-young tampak emosional saat meninggalkan lapangan, menyadari bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya sebelum gantung sepatu. Begini jalan pertandingannya. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menorehkan hasil minor ketika menjalani laga terkini putaran ke-6 Liga Voli Korea tahun 2024 sampai 2025. Lanjutan Liga Voli Korea pada Rabu, 5 Maret tahun 2025, dijalani Red Sparks dengan melawat ke markas tim Hwaseong IBK Altos. Red Sparks kalah telak dari IBK Altos melalui 3 set langsung dengan skor akhir 0-3.
IBK Altos langsung meraih angka lebih dulu pada awal set pertama melalui blocking solid dari Uk Seoyang. Red Sparks kesulitan melancarkan perlawanan setelah blocking dari Park Hye-min tidak mendarat dengan akurat di lapangan permainan. Di sisi lain, mantan kapten Red Sparks Lee So-yang mulai menunjukkan kontribusinya untuk membawa IBK Altos menjauh. Rentetan kesalahan yang dibuat para pemain Red Sparks berhasil dimanfaatkan oleh Victoria dan Chak dengan baik. Meski mencoba untuk bangkit melalui gempuran Park Hye-min, Lee Seon-woo dan Jeon Da-bin, Red Sparks menutup set pertama dengan kekalahan 17-25. Menginjak set kedua, permainan Red Sparks belum membaik sepenuhnya dan ini mampu dimanfaatkan lagi oleh IBK Altos melalui Dan Chak dan Lee So-yang. Dan Chak semakin merajalela dengan gempuran terbaiknya tatkala tim berjuluk Red Force itu masih berkutat dengan kesalahan sendiri. Masuknya Kim Chena juga belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi permainan Red Sparks hingga pertengahan set kedua. Di tengah situasi sulit tersebut, Jeon Da-bin menunjukkan permainan yang lebih menonjol dibanding lainnya dengan mampu menyulitkan IBK Altos. Peran Lee Seon-woo masih kesulitan di mana gempurannya mampu diblok dengan mantap oleh pemain IBK Altos. Namun sayang Red Spark masih belum bisa mengalahkan IBK Altos di set kedua. Sedangkan di set ketiga sejatinya Red Spark bisa mengalahkan IBK Altos. Sempat menjauh, gap keunggulan Red Sparks kembali menipis setelah Park Hye-min dan Lee Seon-woo melakukan kesalahan secara beruntun. Meski pada akhirnya harus kalah, Red Sparks masih menduduki peringkat kedua klasemen sementara. Berita kedua. Begini pernyataan media Korea yaitu MK Sport usai pertandingan Red Spark versus IBK Altos di putaran 6 Liga Voli Korea tahun 2025. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya hasil pertandingan, melainkan performa luar biasa dari Red Sparks yang tampil perkasa meski tanpa pemain bintang mereka, Megawati Hangestri Pertiwi. Media Korea yaitu MK Sport, mengungkapkan keterkejutannya terhadap kekuatan Red Sparks yang tetap solid meskipun tidak diperkuat oleh Megawati. Dalam laporan mereka, MK Sport menyoroti bagaimana pemain-pemain lapis Red Sparks mampu tampil dominan dan bahkan membuat IBK Altos yang menurunkan skuad inti mereka terlihat kewalahan. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan MK Sport adalah duet menakutkan antara Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo. Keduanya menunjukkan chemistry luar biasa di lapangan, dengan permainan yang begitu padu dan efisien. Jeon Da-bin, yang berperan sebagai opositor, tampil ganas dengan pukulan-pukulan kerasnya yang sulit dihentikan. Sementara itu, Lee Seon-woo memberikan dukungan luar biasa dengan serangan cepat serta blok yang solid, membuat IBK Altos tidak memiliki banyak celah untuk menyerang balik. MK Sport menyoroti bagaimana duet ini berhasil menembus pertahanan IBK Altos berkali-kali, bahkan ketika mereka menghadapi blok yang kuat dari lawan. Beberapa kali terlihat Victoria dan Chak oposite IBK Altos, begitu kesulitan dalam menahan smash dari kedua pemain tersebut. Sulit dipercaya. Red Sparks tidak memainkan Megawati, tetapi mereka tetap tampil seperti tim yang sangat kuat. Duet Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo benar-benar mengerikan di laga ini. Salah satu hal yang membuat media Korea semakin tercengang adalah bagaimana para pemain pelapis Red Sparks bermain seperti pemain inti. Padahal, IBK Altos menurunkan skuad terbaiknya, tetapi tetap kesulitan menandingi kecepatan dan kekompakan Red Sparks. Menurut laporan MK Sport, meskipun secara pengalaman IBK Altos lebih unggul, mereka tetap tidak mampu mengatasi strategi permainan Red Sparks yang begitu dinamis. Serangan cepat, pertahanan solid, serta rotasi yang rapi menjadi kunci keberhasilan Red Sparks dalam menundukkan IBK Altos. Kami pikir tanpa Megawati, Red Sparks akan melemah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tampil luar biasa dan membuat IBK Altos tidak berkutik. Ini adalah bukti bahwa Red Sparks adalah tim yang sangat kuat, bahkan dengan pemain pelapisnya sekalipun. Meskipun tidak turun bermain, Megawati tetap memiliki peran besar dalam kemenangan Red Sparks kali ini. Media Korea menyoroti bagaimana ia aktif memberikan arahan kepada para pemain muda Red Sparks di pinggir lapangan.
Di beberapa momen, kamera menangkap bagaimana Megawati dengan penuh semangat memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Ia terlihat membantu mengatur strategi, memberikan semangat, dan bahkan menjadi mentor bagi pemain-pemain muda. Tidak hanya sebagai pemain hebat, tetapi Megawati juga menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia seperti pelatih tambahan di luar lapangan, membantu rekan-rekannya tampil lebih percaya diri. Ini adalah mentalitas seorang juara sejati. Peran Megawati di luar lapangan ini membuat Red Sparks semakin terlihat sebagai tim yang solid. Mentalitas juara yang dimiliki oleh Megawati turut menular kepada rekan-rekannya, sehingga mereka mampu bermain tanpa rasa gentar meskipun menghadapi tim kuat seperti IBK Altos. Selain bertujuan menghemat energi pemain-pemain utama agar fit pada babak playoff, pemberian kesempatan bermain kepada pemain-pemain pelapis juga menjadi ajang seleksi bagi para pengganti agar bisa naik kelas ke tim pertama. Di sisi lain, di sisa waktu yang ada menjelang babak playoff, Ko Hee-jin harus mengambil langkah cepat dan akurat untuk menambal lubang yang ada. Kendati demikian, Ko Hee-jin merasa terbantu jika pada akhirnya Bukilich dan Park bisa tampil di playoff walau belum bisa mencapai level terbaik mereka seperti sebelumnya. Kami sedang memeriksa kondisi fisik para pemain yang cedera. Dengan situasi yang serba tidak pasti ini, salah satu media Korea Selatan yaitu MK Sports juga tak lupa menyoroti Megawati. Melalui sebuah artikel mereka, pemain asal Jember, Jawa Timur itu kini tak ubahnya menjadi aset berharga yang dimiliki Red Sparks. Karena menjadi tumpuan dan memiliki beban kerja yang kian berat usai Bukilich dan Park Eun-jin yang cedera, kondisi fisik Megawati juga dikhawatirkan. Red Sparks harus bisa menjaga Megawati dari cedera karena saat ini dia dianggap sedang berjuang sendirian sebagai penyerang utama di tim ini. Selain itu, para pemain lain juga sangat lelah, tingkat energi Red Sparks yang sudah mencurahkan banyak tenaga mulai dari putaran ketiga liga reguler sudah menurun. Secara khusus, kondisi fisik Megawati, penyerang dari kuota Asia yang secara virtual memimpin serangan tim ini sendirian setelah cederanya Bukilich, menjadi perhatian.